Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Nur Barifah dari Bagas Matematika kelas C semester 4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan biologis dan kognitif peserta didik. Mari kita awali pembahasan kali ini mulai dari perkembangan biologis. Perkembangan biologis merupakan perkembangan pada anak yang erat kaitannya dengan evolusi manusia. Perkembangan biologis ini dapat pula kita sebut sebagai perkembangan fisik, karena secara langsung, perkembangan biologis menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi anak memandang dirinya dan bagaimana dia memandang orang lain. Karena perkembangan biologis dapat kita sebut juga sebagai perkembangan fisik, maka jika berbicara mengenai fisik akan erat sekali kaitannya dengan faktor genetika. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja? Sebelum memahami lebih jauh mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, maka alangkah baiknya jika kita paham dua istilah penting dalam genetika, yaitu genotip dan fenotip. Genotip adalah sifat yang tak tampak dari luar, namun menentukan sifat-sifat suatu individu. Sedangkan fenotip merupakan sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera, dipengaruhi oleh gen dan lingkungan, seperti contoh tinggi, mungil, putih, sawo matang, mancung, besar, kecil, dan sebagainya. Selanjutnya, pada perkembangan kognitif ada dua pandangan. Yang pertama yaitu pada pandangan Piaget, dan yang kedua yaitu pandangan Brunner. Pandangan Piaget, teori perkembangan kognitif Piaget salah satunya teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri dan fungsi dari objek-objek dan mempelajari cara mengelompokkan objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, pandangan Brunner. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dan hidup anak. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui teori dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.